Shalom, saudara sekalian, bertemu kembali di acara Devotion. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Devotion hari ini terinspirasi dari khotbah Pastor Chandra 2 minggu yang lalu, seri terakhir di mana membahas waktu aku lemah, aku kuat di part yang keempat. Dan beliau menyampaikan di kalimat pembukanya, apakah seseorang yang memiliki masa lalu yang kelam dapat mempunyai masa depan yang luar biasa. Dan beliau memberikan contoh bagi kita semua bahwa tokoh Yusuf di dalam Alkitab memiliki masa lalu yang kurang baik. Dan dia tetap melakukan firman Tuhan dan akhirnya Tuhan promosikan dia menjadi orang yang luar biasa di Mesir saat itu. Dan izinkan saya hari ini untuk menyampaikan tokoh Alkitab yang lain, yaitu Naomi di kitab Rut. Mungkin saudara udah sering dengar ya cerita ini, tapi mari kita renungkan kembali cerita ini. Saya akan bacakan untuk saudara dari Rut 1 ayat 1-3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi kita tahu bahwa kelaparan yang terjadi saat itu terjadi karena bangsa Israel tidak taat. Jadi karena kesalahan mereka sendiri ya, bukan karena Tuhan. Tuhan tidak pernah mendatangkan hukuman. Dan hal yang sama terulang kembali. Elimelek dan keluarga memilih meninggalkan Tuhan dan mereka malah pergi ke Moab yang adalah musuh bebuyutan Israel. Hakim-Hakim 21 ayat 25 mengatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi Elimelek pergi ke Moab tuh karena menurut dia itu baik, akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau hal itu baik, tapi ninggalin Tuhan berarti salah. Ya. Jadi memang benar saat itu orang melakukan apa yang menurutnya baik. Dan setelah mereka sampai di Moab, masalahnya ini dimulai. Elimelek meninggal, lalu 10 tahun setelahnya, kedua anaknya pun meninggal. Dengan kondisi meninggalkan istri mereka juga, yaitu Orpa dan Rut dari keturunan Moab. Setelah itu Naomi balik ke Bethlehem karena kondisi di sana sudah membaik. Dan kita tahu Naomi memberikan kebebasan kepada Orpa dan Rut. Singkat cerita hanya Rut yang tetap setia mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Ya, di Rut 1 ayat 19-20, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi semua orang sampai pangling. Ini Naomi. Saya sih membayangkan kondisi Naomi saat itu ya, mungkin dengan muka yang kusut, terus murung, dan mungkin juga sampai lupa make up ya. Karena penderitaan yang dia sedang alami, kehilangan suami, kehilangan anak, sampai dia ngomong panggil aku Mara, yang artinya pahit. Arti kata Naomi adalah manis. Nah, Naomi mengganti namanya sendiri dari manis menjadi pahit. Dan dia nyalain siapa di sini? Dia nyalain Tuhan. Semua tragedi yang terjadi karena Tuhan. Tuhan tidak adil,
Tuhan jahat. Tuhan tidak peduli. Tuhan memulangkanku dengan tangan yang kosong. Kita tahu bahwa Tuhan gak pernah mereka-rekakan yang jahat. Rancangan Tuhan selalu kebaikan, penuh damai sejahtera. Amin. Kita lihat di awal bahwa keputusan Naomi dan Elimelek itu pergi meninggalkan Bethlehem. Jadi keputusan mereka sendiri. Mungkin dalam hidup ini terkadang kita juga pernah ya mengalami kesalahan, ingin mencari jalan pintas, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi ingat, Tuhan gak pernah merancangkan kejahatan atau kegagalan dalam hidup kita. Justru Dia yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Gak berhenti di sini aja, rancangan Tuhan tuh benar-benar ajaib. Tuhan mengatur pertemuan Ruth dan Boas. Naomi menyadari bahwa Boas bisa menjadi penebus keluarga mereka, jadi seorang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memperpanjang nama keluarga yang telah meninggal. Dia menyarankan Ruth untuk menemui Boas dan meminta perlindungannya. Ruth melakukan hal ini, dan Boas setuju untuk menebus keluarga Naomi. Tetapi ada seorang kerabat yang lebih dekat yang memiliki hak pertama untuk melakukannya. Jadi Boas juga mengikuti aturan mainnya. Kemudian Boas menemui kerabat tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut secara sah di hadapan para tua-tua kota. Kerabat tersebut menyerahkan haknya kepada Boas. Boas kemudian menikahi Ruth dan mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Obed. Obed kemudian menjadi ayah dari Isai yang merupakan ayah dari Raja Daud. Ya, di akhir cerita Naomi menjadi nenek buyut dari Raja Daud ya, dan dari keturunannya lahirlah Yesus Kristus. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan selalu bekerja dalam segala hal untuk menggenapi rancangannya yang besar, teman-teman. Saudara sekalian, poin devotion hari ini, walau kita melakukan kesalahan dan menerima konsekuensi dari kesalahan kita, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan begitu luar biasa. Ada terjadi penghiburan dan pemulihan saat Naomi memutuskan untuk balik kepada Tuhan. Semua yang pahit, Tuhan mampu bahkan menjadi manis. Kita akan menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tapi saya percaya, sepahit apapun hidup kita, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, pada saat kita mau bertobat dan balik sama Tuhan, Tuhan mampu ubahkan segala yang pahit menjadi manis. Sekarang kita tahu, orang yang punya masa lalu yang kelam bisa punya masa depan yang luar biasa apabila kita kembali kepada Tuhan dan tetap bersamanya. Sekian devotion hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan mengenai tokoh Naomi yang boleh kami saksikan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Ajar kami untuk terus melekat pada Tuhan, sehingga kami diberikan kemampuan untuk menyelesaikan apabila ada hal-hal yang belum beres dalam kehidupan kami. Dan kami mau kembali kepada rancangan Tuhan. Kami percaya juga masa lalu yang pahit yang pernah kami alami Tuhan akan menjadi masa depan yang manis bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion berikutnya.